Telepon dari rumah sakit itu datang seperti petir di siang bolong. Suara dokter mengatakan ibuku didiagnosis Alzheimer stadium sedang dan kondisinya memburuk cepat, padahal aku Andi Wijaya sudah 10 tahun tak bicara dengannya sejak dia mengusirku karena aku gay. Aku duduk membeku di meja kerja apartemen kecilku di kawasan Kemang, Jakarta, tangan gemetar memegang ponsel sementara layar komputer masih menampilkan desain poster klien. Rea, pasanganku selama 7 tahun, baru pulang dari sekolah tempat dia mengajar dan langsung memelukku dari belakang saat melihat wajahku pucat. Kamu harus pulang, Andi. Ini kesempatan terakhir untuk menyembuhkan luka lama, bisiknya lembut, napasnya hangat di leherku. Aku mengangguk pelan, tapi di dalam dada ada badai. Bagaimana mungkin wanita yang dulu bilang kamu bukan anakku lagi, kini menjadi orang yang paling membutuhkanku. Hidupku di Jakarta terasa bebas tapi selalu ada bayang-bayang. Sebagai desainer grafis di agensi besar, aku punya karir yang stabil, teman-teman yang mengerti perjuangan kami kaum legum di Indonesia, dan Rea yang menjadi rumahku. Kami hidup diam-diam, tidak pernah pamer di media sosial, takut tetangga atau keluarga jauh tahu. Indonesia memang tanah air yang indah, tapi bagi kami, setiap hari adalah pertarungan kecil. Di kantor, aku sering mendengar lelucon tentang laki-laki beneran, di jalan ada yang melirik aneh kalau aku dan Rea berjalan terlalu dekat. Tapi kami bertahan, saling menguatkan. Malam itu, setelah menelepon ayah yang sudah tua, aku packing tas dengan hati berat. Rea menawarkan ikut, tapi aku minta dia tunggu dulu. Ini urusanku dengan ibu, sayang. Nanti kalau sudah tenang, kamu datang. Dia mengangguk mengerti, matanya penuh kekhawatiran. Perjalanan dengan kereta api ke Purwokerto, kampung halaman ibu, memakan waktu berjam-jam. Sepanjang jalan, ingatan masa lalu datang silih berganti. Dulu, saat aku berusia 22 tahun, baru lulus kuliah di Yogyakarta, aku pulang dengan hati penuh harap. Malam itu hujan deras, rumah kayu kami di pinggir sawah basah kuyup. Ibu Siti duduk di ruang tamu sambil menyulam, ayah membaca koran. Aku berlutut di depannya, suara bergetar. Bu, aku harus jujur. Aku mencintai seorang pria. Namanya Rea. Aku gay, Bu. Wajah ibu memucat, kemudian merah padam. Apa katamu? Dosa besar. Apa kata tetangga, apa kata kiai di masjid? Kamu hancurkan nama keluarga ini. Tangannya menampar pipiku, bukan keras tapi cukup untuk meninggalkan bekas di hati. Ayah hanya diam, tidak berani membela. Pergi sekarang juga. Jangan pernah kembali bawa malu ini, katanya sambil menunjuk pintu. Aku berjalan keluar dalam hujan, tas ransel basah, menuju Jakarta tanpa tahu mau kemana. Di Jakarta, bulan-bulan pertama adalah neraka. Aku tidur di kos kumuh, kerja serabutan sebagai pelayan KAI, hampir putus asa. Tapi Rea, yang kutemui di sebuah komunitas dukungan rahasia, menjadi cahaya. Dia guru yang sabar, selalu bilang kita layak bahagia, Andi. Allah menciptakan kita begini. Lambat laun aku bangkit, kuliah lagi malam hari, dapat kerja bagus. Sekarang kami punya apartemen kecil, hidup sederhana tapi penuh cinta. Tapi luka dari ibu tak pernah sembuh. Setiap lebaran, aku hanya kirim uang lewat ayah, tak pernah pulang. Kini, Alzheimer memaksa aku kembali. Tiba di rumah, ayah menyambut dengan pelukan lemah. Ibumu di kamar belakang, nak. Dia sering lupa siapa aku, tapi kadang memanggil namamu dengan sedih. Aku melangkah masuk, bau kayu jati dan masakan sayur asem masih sama. Bu Siti duduk di kursi goyang, rambutnya putih semua, mata sayu memandang keluar jendela sawah. Buj, panggilku pelan. Dia menoleh lambat, alis berkerut. Siapa kamu? Kamu mirip anakku yang pergi. Kata-kata itu seperti pisau lagi. Malam pertama aku tidur di lantai di samping tempat tidurnya, mendengar napasnya yang tidak teratur. Rea menelepon tiap jam, kamu kuat, Andi.
Ingat, ibu juga manusia. Aku menangis diam-diam, perjalanan ini baru mulai, dan aku tak tahu apakah aku siap memakan atau justru akan semakin terluka. Pagi pertama di rumah, sinar matahari menyusup lewat celah jendela bambu. Bu Siti bangun dengan bingung bertanya di mana suamiku. Di mana Andi kecilku? Aku mendekat, memegang tangannya yang dingin. Aku di sini, Bu. Andi sudah besar sekarang. Dia memandangku lama, lalu tersenyum tipis seperti mengenali sesuatu tapi langsung hilang lagi. Dokter lokal yang datang bilang penyakitnya progresi, obat hanya memperlambat. Aku memutuskan tinggal cuti panjang dari kantor. Ayah lega, kamu anak baik, nak, meski dulu dia tak melanjutkan, tapi aku tahu. Rea mengirim pesan setiap pagi, oto sarapan sederhana di apartemen, aku rindu, tapi kamu lakukan yang benar. Kadang kami ideocal malam hari, suaranya menenangkan saat aku cerita bagaimana ibu kadang marah tanpa sebab, melempar piring saat lupa siapa aku. Mungkin ini cara Tuhan memberi kesempatan kedua, kata Rea. Aku ingin percaya, tapi rasa sakit lama muncul lagi. Di kampung, tetangga mulai bisik-bisik. Burt datang membawa makanan, kasihan Bu Siti, dulu dia bangga sekali dengan anak laki-lakinya yang pintar. Sekarang ketatapannya penuh tanya, seolah tahu aku tak pernah menikah. Aku hanya tersenyum, menyembunyikan cincin cople yang Rea berikan diam-diam. Lasbat datang saat membersihkan rumah. Di laci lama, aku temukan oto lama, aku kecil tersenyum lebar di pangkuan ibu, ayah di samping, suasana Idul Fitri bahagia. Dulu ibu selalu bilang di Andi anakku yang paling penurut, kelak jadi orang sukses, nikah sama gadis baik-baik. Sekarang semua itu hancur karena satu pengakuan. Aku duduk di lantai, menangis pelan. Bu Siti mendekat tanpa suara, tangannya menyentuh bahuku. Nak, jangan nangis. Ibu di sini. Untuk sesaat, dia seperti dulu penuh kasih. Tapi lalu dia bertanya siapa kamu lagi dan momen itu hilang. Siang hari, aku masak bubur ayam kesukaannya, bau kaldu memenuhi rumah. Dia makan pelan, kadang memuji enak, seperti masakan ibumu dulu. Aku tersenyum getir. Rea menelepon, cerita dong hari ini. Aku cerita semuanya, suaraku pecah saat bilang dia memanggil nama Budi tadi, entah siapa. Rea diam sebentar, mungkin ingatannya campur. Kamu tetap di sana, aku bangga sama kamu. Malam itu, saat ibu tidur, aku duduk di teras, angin sawah sejuk. Konflik batin makin kuat, aku benci dia karena penolakan, tapi cinta anak tak pernah hilang. Besok aku akan bawa dia jalan-jalan ke pasar, mungkin ada momen lebih baik. Tapi tetangga mulai bertanya kenapa aku tak bawa istri, tekanan masyarakat mulai terasa lagi. Aku harus kuat untuk ibu, untuk Rea, untuk diriku sendiri. Rutinitas harian mulai terbentuk. Pagi-pagi aku bangunkan ibu, mandikan dengan hati-hati, ganti baju kebaya kesukaannya. Dia kadang kooperatif, kadang marah, jangan sentuh aku, kamu siapa? Aku sabar, nyanyi lagu anak kecil yang dulu dia nyanyikan untukku. Di saat lucid, dia cerita tentang masa kecilku, Andi kecil suka main bola di sawah, selalu pulang kotor. Aku tersenyum, tapi tak berani bilang aku sekarang mencintai pria. Suatu hari, saat kami duduk di teras, dia tiba-tiba pegang tanganku, kamu mirip suamiku waktu muda. Aku terdiam, ingat ayah yang sudah tiada 5 tahun lalu. Rea mulai merasa kesepian di Jakarta. Kapan aku boleh ke sana? Aku ingin dukung kamu langsung. Aku ragu, takut kampung tahu. Tapi suatu malam, setelah ibu tidur, aku bilang datanglah akhir minggu ini. Dia datang diam-diam, menginap di kos dekat. Kami bertemu di sawah belakang, pelukan panjang penuh rindu. Kamu kurus, Andi. Jaga kesehatan. Kami bicara panjang tentang masa depan, tentang mimpi punya rumah sendiri suatu hari meski hukum Indonesia tak mendukung. Kita cukup saling punya, katanya. Keesokan harinya, dia bantu aku merawat ibu dari jauh, masak makanan yang dibawa.
Bu Siti melihat Rea sebentar, alis berkerut, kamu siapa? Mirip teman Andi dulu. Rea tersenyum sopan, saya Rea, Bu. Ibu mengangguk, lalu lupa lagi. Tekanan dari luar mulai datang. Paman dari Yogya datang, Andi, kamu masih single. Usia segini harus nikah, biar ibu tenang. Aku mengelak, bilang sibuk kerja. Paman melirik Rea yang sedang bantu di dapur, siapa dia? Jangan-jangan aku langsung potong pembicaraan. Malam itu, aku dan Rea bertengkar kecil, ia telepon setelah dia pulang. Aku capek sembunyi terus, Andi. Aku menangis, ini untuk ibu. Refleksi diri makin dalam, apakah aku masih malu dengan identitasku? Di Jakarta aku bangga, di kampung aku takut. Bu Siti semakin sering lupa, tapi ada momen dia pegang oto lama kami bertiga, Andi anakku makan ibu ya. Apakah itu nyata atau hanya khayalan? Aku mulai berani cerita sedikit tentang hidupku, tanpa sebut Rea. Bu, aku bahagia di Jakarta dengan teman-teman. Dia mengangguk, asal kamu baik. Lambat laun, luka mulai mengendur, tapi badai besar masih menanti. Krisis datang saat Lebaran mendekat. Keluarga besar berkumpul, paman dan bibi dari berbagai daerah datang. Mereka lihat aku merawat ibu sendirian, puji anak berbakti. Tapi lalu pertanyaan datang, kapan nikah, Andi? Ibu butuh cucu. Aku tersenyum kaku. Rea tak bisa datang karena sekolah, tapi kami chat terus. Suatu sore, Bu Siti tiba-tiba hilang. Kami panik cari ke sawah, tetangga ikut bantu. Ketemu dia duduk di bawah pohon mangga, menangis. Andi pergi karena ibu jahat. Aku peluk dia, aku di sini, Bu. Momen itu, dia pegang tanganku erat, jangan pergi lagi, nak. Paman yang paling konservatif mendengar rumor tentang teman dekat Rea. Dia konfrontasi aku malam hari, kamu bawa malu ke keluarga lagi. Ibu sakit karena kamu. Kata-kata itu membakar. Aku balas, untuk pertama kali, paman, aku tetap anak ibu. Cinta aku ke Rea bukan dosa, itu bagian dari aku. Paman marah besar, pergi sambil ancam tak akan datang lagi. Aku hancur, tapi merasa bebas. Rea ditelepon bilang, kamu berani, sayang. Itu langkah besar. Hubungan kami makin kuat, meski jarak. Ibu semakin menurun, sering marah, tapi ada hari dia cerita masa muda, dulu ibu punya teman dekat, namanya lupa. Aku curiga ada rahasia lama. Tekanan masyarakat terasa saat tetangga mulai hindari, bisik anak Bu Siti aneh, tak pernah bawa perempuan. Aku tak peduli lagi. Aku tumbuh belajar bahwa identitasku bukan malu. Tapi luka penolakan masih ada, menunggu penyembuhan. Suatu malam hujan deras seperti 10 tahun lalu. Bu Siti tak bisa tidur, gelisah. Aku duduk di samping, pegang tangannya. Tiba-tiba dia pegang erat, mata jernih untuk pertama kali dalam berbulan. Andi, Rea, kalian berdua baik-baik ya? Nama Rea keluar begitu saja. Aku terkejut, jantung berhenti. Bu, apa maksudnya? Dia tersenyum lemah, ibu tahu dari dulu. Rea pernah kirim surat ke ibu diam-diam, bilang jaga kamu. Ibu takut masyarakat, tapi sekarang ibu mah. Air mataku jatuh. Dia tahu semua ini waktu. Penolakan dulu karena takut, bukan benci. Alzheimer buka pintu yang tertutup. Aku peluk dia, ibu, aku makan. Aku tetap anak ibu. Rea datang keesokan hari setelah aku cerita. Kami bertiga duduk, ibu memanggil Rea, jaga Andi ya. Rea menangis, pegang tangan ibu. Momen itu indah, penuh pengampunan. Konflik batin selesai, aku tumbuh jadi lebih kuat, tak lagi sembunyi sepenuhnya. Keluarga mulai paham pelan-pelan. Setelah momen itu, ibu semakin tenang. Kami bawa dia ke Jakarta, tinggal bersama di apartemen. Rea dan aku merawat bergantian, hidup kami lengkap. Ibu kadang lupa lagi, tapi senyumnya selalu ada saat sebut anakku dan Rea.
Aku kembali kerja, Rea terus mengajar. Keluarga besar mulai terima, meski pelan. Perjalanan ini ajarkan aku bahwa pengampunan tak butuh sempurna, cukup hati terbuka. Aku dan Rea semakin dekat, rencana masa depan meski tantangan besar di Indonesia. Bu Siti duduk di balkon, lihat kota, pegang tangan kami berdua. Bahagia ya, anak-anak. Akhirnya, setelah semua, aku sadar luka bisa sembuh dengan cara tak terduga. Apakah benar Alzheimer bisa menyembuhkan prasangka keluarga terhadap anak yang gaib? Benar atau salah?